Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya, Mbak Iman Firman Samadi, SPJGR di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi kelas 11 atau di dalam kurikulum Merdeka disebut fase F, yang mana di fase F ini kita akan bahas bagian 1 yang berjudul Pancasila. Namun sebelum Pak Iman membahas materi pada video ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Pak Iman berikan kepada kalian dapat kalian cerna dengan mudah dan selalu bermanfaat bagi semuanya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman persilakan. Berdoa selesai. Seperti yang Pak Iman bilang tadi, di fase F ini atau di kelas 11 ini kita akan membahas bagian 1 yang berjudul Pancasila. Sebelum kita membahas materi ini, Pak Iman selalu mengingatkan untuk menyiapkan alat tulisnya, bukunya, internetnya, dan sebagainya agar kalian bisa mencatat ilmu-ilmu yang Pak Iman berikan. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu bahwasanya di dalam materi ini terdapat peta konsep yang mana Pancasila ini sebenarnya materi yang kelas 10 di fase E kemarin, minggu kemarin, pada minggu yang kemarin ya. Ini sudah sebenarnya ini merupakan suatu penjabaran dari fase E, yang mana di kelas 11 ini atau di fase F ini lebih menekankan bahwasanya Pancasila ini ada yang namanya perumusan dan penerapan. Maksudnya Pancasila, ketika kita suatu negara ingin Pancasila, maka yang harus dilakukan adalah merumuskan terlebih dahulu, habis itu menerapkan. Sama seperti jika kita menginginkan nasi goreng, maka kita harus membuatnya terlebih dahulu, habis itu dieksekusi atau dimakan. Sama, jadi Pancasilanya harus dirumuskan dulu, diolah dulu, habis itu setelah selesai adalah diterapkan. Karena ini merupakan bukan suatu produk yang dapat dilihat, namun ini adalah sesuatu yang dapat dirasakan. Nah, perumusan ini pada materi kelas 10 ini sudah Pak Iman jelaskan bahwasanya perumusan ini yang membuat adalah pendiri bangsa, berawal dari ide atau pandangan dari para pendiri bangsa kita. Karena suatu negara itu kan berjalan sudah cukup lama ya, dari awal kita masa penjajahan sampai jam sekarang era revolusi. Ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang ketika perumusan Pancasila. Ini yang paling possible atau yang paling memungkinkan adalah orang-orang yang sebelum zaman reformasi ini, era sebelum kemerdekaan ini. Pasti yang merumuskan adalah para tokoh sebelum kemerdekaan. Nah, siapa? Nanti Pak Iman jelaskan. Nah, perumusan ini dilihat dari pandangan pendiri bangsa, yang mana ini kita bisa melihat dari peta pemikiran dari para tokoh pendiri bangsa ketika merumuskan Pancasila. Yang kedua, kita bisa melihat dari dinamika perumusannya. Jadi ada nggak dinamikanya itu, gejolaknya itu? Pasti kan timbul dinamikanya, karena pendiri bangsa tidak hanya satu orang saja, tapi ada lebih dari 1, 2, 3, 4, bahkan 5, bahkan ini
karena itu di dalam suatu rapat. Tidak mungkin rapat dihadiri cuma satu orang saja. Ini jadi akan memunculkan suatu dinamika. Nah, ketika sudah dirumuskan, dilakukan satu perumusan, maka ini diterapkan. Kita harus bisa melakukan penerapan. Suatu negara harus bisa melakukan penerapan dari Pancasila, yang mana Pancasila ini merupakan cita-cita kita bersama. Penerapan ini ada dua, yaitu konteks berbangsa dan bernegara, dan di dalam penerapan itu juga terdapat tantangan dan peluang. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita harus bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan bernegara, dan nanti akan diserai studi kasus, yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang sudah terjadi, atau yang bakal terjadi, yang akan terjadi dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara, dalam konteks berbangsa dan bernegara. Demikian, ini akan menimbulkan suatu tantangan dan peluang berpancasila dalam kehidupan global. Ini di era sekarang. Tantangan peluang ini di era sekarang, karena kan sudah dirumuskan nih, ya kan? Tinggal diterapkan. Maka penerapannya itu ini bisa sampai nanti, sampai mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau bahkan sampai dunia ini nggak ada, ya kan? Ini bisa diterapkan karena sudah selesai dirumuskan, sudah selesai diolah. Ini peta konsepnya di bagian 1. Jadi Pak Iman berikan peta konsep terlebih dahulu agar kalian memahami materi yang akan Pak Iman berikan. Nah, di bagian 1, unit 1, di dalam unit 1-nya, kita akan membahas tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Seperti yang Pak Iman bilang tadi, bahwasanya Pancasila pertama kali harus dirumuskan. Artinya harus ada perumusan Pancasila. Setelah perumusan Pancasila, maka harus dilakukan penerapan Pancasila, harus diterapkan. Seperti apa Iman bilang tadi ya, contohnya kita ingin nasi goreng, ya kita harus memasaknya. Sebelum ada bahan-bahan, kita olah, kita iris, kita masak, ya kan, sehingga jadilah nasi goreng. Setelah jadi nasi goreng, seyogyanya kita bisa menyantapnya, kita bisa bagikan dengan teman-teman kita, dengan mungkin orang lain kalau masaknya banyak, seperti itu. Di perumusan Pancasila ini, pada intinya di materi fase F ini, atau di kelas 11 ini, kita tidak berbicara tentang proses, karena proses perumusan Pancasila sudah Pak Iman jelaskan di materi kelas 10. Jadi silakan dibuka-buka lagi buku catatan kalian, modul ajar yang kalian beli kemarin, ya. Kalian buka lagi yang terkait proses perumusan Pancasila. Di sini di unit 1 ini Pak Iman lebih menekankan tentang para pendiri bangsa. Apanya yang ditekankan dari para pendiri bangsa ini? Ya, ini terkait tentang pemikiran tentang Pancasila. Jadi pola pikirnya terkait Pancasila. Pancasila yang merupakan cita-cita negara itu, paham ya? Nah, demikian kita mungkin yang kita kenal dalam tokoh ketika kita bicara para pendiri bangsa tentang Pancasila, kita mungkin mengenal 3 sosok ini, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Ini mungkin kita lebih familiar dengan 3 orang ini. Namun tidak hanya itu anak-anak, karena di dalam sidang itu kan banyak orang, ya kan? Banyak orang, banyak tokoh, sehingga tidak hanya 3 orang ini. Lalu mengapa kok ketiga tokoh ini terkenal? Karena beliau-beliau ini punya kontribusi besar ketika merumuskan Pancasila, yang mana Pancasila itu merupakan cita-cita suatu negara. Mereka ini punya kontribusi yang besar.
Nah, kita tidak lanjutkan ya. Sebentar. Nah, selain ketiga tokoh yang Pak Iman tampilkan ini, dalam perumusan Pancasila ada juga tokoh yang lain, semisal Muhammad Hatta, Gus Salim, Pak Hadi Kusumo, dan lain sebagainya. Walaupun kurang familiar, kurang terkenal di kalangan kita, tapi mereka ini juga mendukung dalam arti memberikan sumbangsinya ketika perumusan Pancasila. Jadi ada yang terkenal, ada yang familiar, dan ada yang kurang sebegitu familiar. Namun mereka semua ini berkontribusi dalam memberikan sumbangsinya dalam perumusan Pancasila. Mungkin di sini Pak Iman memberikan contoh pemikiran sumbangsi dua tokoh. Pertama yang terkenal dari Insinyur Soekarno. Banyak Insinyur Soekarno ini ada 5 dasar ketika merumuskan Pancasila. Ada dasar kebangsaan, internasionalisme, dasar mufakat, perwakilan dan permusyawaratan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. 5 ini ya, 5 dasar. Nah, setiap dasar ini dinamakan sila, anak-anak. Maka jika ada 5, jika idenya 5 ini, maka disebut Pancasila. Nah, dasar pertama atau sila pertama, sila kedua dari Pak Soekarno ini disebut sosio-nasionalisme. Ini disclaimernya atau yang perlu kita ketahui bahwasanya dasar yang Pak Iman tampilkan ini belum sah ya, dalam arti belum ada kata sepakat, ini masih di dalam pemikiran Pak Insinyur Soekarno, jadi belum disahkan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi itu ya, dasar pertama dan dasar kedua disebut sosionalisme. Nah, dasar ketiga dan dasar keempat itu jika digabungkan maka disebut sosiodemokrasi atau paham sosiodemokrasi. Dan yang dasar kelima ini paham ketuhanan atau juga paham ketuhanan. Jika digabung semuanya dari 3 paham ini maka disebut trisila. Jika digabung dari ini semua maka kalau 4 maka disebut eka sila, seperti itu. Nah, jika semuanya Pancasila ini diharapkan akan menghasilkan gotong royong. Ini masih ide dari Bapak Insinyur Soekarno. Jadi ini belum sah, anak-anak. Nah, di dalam pemikiran para pendiri bangsa ini, setiap pendiri bangsa itu pasti punya pandangan atau filosofi hidup suatu bangsa, yang mana ini menjadi fundamen, menjadi filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya. Jadi Pak Soekarno ini merumuskan 5 dasar ini benar-benar difikirkan ketika itu ya, sehingga ini semua diharapkan dapat menjadi filosofi hidup suatu bangsa. Harapannya seperti itu. Nah, kelima paham yang Pak Iman tampilkan ini merupakan ide dari Pak Insinyur Soekarno. Selanjutnya adalah dari Muhammad Hatta yang kurang familiar ya. Ini mengatakan bahwasanya dasar negara itu seyogyanya ada yang bermuatan moral, yaitu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, memuat aspek politik, yang mana aspek politik itu diharapkan di dalamnya terdapat kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial.
Demikian, Pak Muhammad Hatta ini menolak gagasan negara integralistik atau negara totaliter yang diusulkan Bapak Supomo. Mengapa? Karena ini akan menimbulkan kekuasaan mutlak negara. Jadi peran negara ini sangat kuat. Ini yang tidak disukai atau ditolak oleh Bapak Muhammad Hatta. Demikian dari kedua aspek ini, yang diharapkan dari Pak Muhammad Hatta ini adalah cita-cita demokrasi Indonesia ini haruslah demokrasi sosial. Artinya seluruh rakyat Indonesia ini punya hak, punya kebebasan untuk berdemokrasi, menyumbangkan suaranya, pemikirannya, dan lain sebagainya. Ini yang diharapkan dari Bapak Muhammad Hatta. Jadi di materi ini Pak Iman beri dua, yaitu perwakilan dari ketiga tokoh yang familiar itu, yaitu Pak Soekarno, dan yang kurang begitu familiar dari Pak Muhammad Hatta. Untuk yang lainnya, tokoh yang lainnya, silakan dibaca sendiri di modul ajar yang kalian beli di internet dan di sumber referensi yang lainnya. Maka pada kesimpulannya, pada materi hari ini adalah ini ya, ada tiga tokoh perumus Pancasila, ada Muhammad Yamin, Pak Soekarno, dan Supomo. Ini biodatanya ya, lahirnya, wafatnya, ya kan. Ini usulan dasar dari Pak Supomo, dari Pak Muhammad Yamin, ada perikebangsaan sampai kesadaran rakyat. Ini usulan dasar negara dari Pak Supomo, yaitu persatuan sampai kesadaran rakyat. Dan ini yang diusulkan dari Pak Soekarno, yaitu dari nasionalisme sampai ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhirnya disepakati, karena tadi menimbulkan dinamika seperti yang Pak Iman bilang tadi, maka pada endingnya atau pada akhirnya bermuara pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana ini tidak bisa digugat sampai nanti. Demikian materi yang Pak Iman bisa berikan pada hari ini. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar yang ada di YouTube. Pak Iman akhiri, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat maupun yang cerdas. Terima kasih.